Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanul hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Rabu 1 Zulqa'dah ataupun 2 Zulqa'dah 1443 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Fathul Majid Syarhu Kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullahu taala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, para pemirsa Roja TV, para pendengar Radio Roja, dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga kita senantiasa diberikan afiat oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita masih membicarakan tentang bab yang ke-10, yaitu penulis mengatakan babun ma jaa fi dzabhi li ghairillah. Bab tentang hukum menyembelih dengan niat bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita membahas dalil yang keempat, yaitu hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan hadisnya. An Tariq ibni Shihabin anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala dakhala al-jannata rajulun fi dhubabin wa dakhala an-nara rajulun fi dhubabin. Qalu wa kayfa dhalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanam la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Faqalu li ahadihima qarrib. Qala laysa indi syai'un uqarrib. Qalu lahu qarrib walau dhubaban. Faqarraba dhubaban fakhallu sabilahu. Fadakhala an-nar wa qalu lil akhar qarrib. Faqala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Fadarabu 'unuqahu fadakhala al-jannah. Rawahu
Ahmad. Arti dari hadis ini adalah yaitu Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada orang masuk surga karena seekor lalat, dan ada seseorang yang masuk neraka karena seekor lalat pula. Para sahabat bertanya, bagaimana hal itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ada dua orang yang berjalan melewati suatu kaum yang mempunyai berhala, yang mana tidak seorang pun melewati berhala itu sebelum mempersembahkan kepadanya sesuatu kurban. Ketika itu berkatalah mereka kepada salah seorang dari kedua orang tersebut, persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak mempunyai sesuatu yang dapat kupersembahkan kepadanya. Mereka pun berkata kepadanya lagi, persembahkanlah sekalipun seekor lalat. Lalu orang itu mempersembahkan seekor lalat, dan mereka pun memperkenankannya untuk meneruskan perjalanannya. Maka dia masuk neraka karenanya. Kemudian berkatalah mereka kepada seorang yang lain, persembahkanlah kurban kepadanya. Dia menjawab, aku tidak patut mempersembahkan sesuatu apapun kurban kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kemudian mereka memenggal lehernya. Karenanya orang ini masuk surga. Hadis riwayat Imam Ahmad. Maksud dari bab atau dalil ini adalah bahwa menjelaskan Nabi Muhammad SAW mengabarkan tentang bahaya dan tentang buruknya perbuatan syirik, yaitu gara-gara seekor lalat yang disembelih untuk selain Allah, yaitu untuk berhala, menyebabkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksud dari bab. Kita baca apa yang disebutkan oleh penulis. Qauluhu an Tariq bin Syihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini di halaman 198, silahkan diperlihatkan. Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis dari Tariq bin Syihab bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Kita langsung kepada 199, halaman 199, karena tadi hadisnya sudah saya baca. 199, Qala Ibnul Qayyim rahimahullah. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Haddathana Abu Muawiyah qala haddathana al-A'mash an Sulaiman ibni Maisarah an Tariq ibni Syihab yarfa'uhu qala dakhala rajulun al-jannah fi dhubabin, al-hadith. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala berkata, Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan hadis ini dengan sanad, telah memberitahukan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah berkata, telah memberitahukan kepada kami Al-A'mash. Al-A'mash adalah Sulaiman bin Mihran. Al-A'mash mendapatkan riwayat dari Sulaiman bin Maisarah. Sulaiman bin Maisarah mendapatkan riwayat dari Tariq bin Syihab. Tariq bin Syihab meriwayatkan secara marfu' sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa Tariq ibnu Syihab huwa al-Bajali al-Ahmasi. Tariq bin Syihab adalah al-Bajali al-Ahmasi. Jadi beliau nisbatnya al-Bajali al-Ahmasi. Kunyahnya Abu Abdillah. Ra'an Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa huwa rajul.
beliau pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sudah dewasa. Qala al-Baghawi nazala al-Kufah. Dan berarti Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu adalah pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Baghawi berkata nazala al-Kufah, yaitu turun dan tinggal di kota Kufah. Wa qala Abu Dawud ra'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa lam yasma' minhu syai'an. Abu Dawud rahimahullah berkata, Tariq bin Syihab pernah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi belum pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam apapun. Ya. Jadi hadis apapun belum pernah mendengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Hafidz, "Idza thabata annahu laqiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa huwa sahabi." Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah mengatakan jika telah tetap bahwa Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi pernah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa idza thabata annahu lam yasma' minhu fa riwayatuhu anhu mursalun sahabiyyun. Dan jika telah tetap bahwasanya memang Tariq bin Syihab belum pernah mendengar sesuatu apapun dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti riwayat beliau adalah mursal sahabi. Yaitu mursal sahabi, maksudnya sahabat Nabi yang belum pernah dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis-hadis beliau tetapi meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursal sahabi. Wa huwa maqbulun 'ala rajih. Dan hadis yang merupakan mursal sahabi, ya, maka dia adalah tergolong hadis yang diterima menurut pendapat yang lebih dikuatkan. Wa kanat wafatuhu 'ala ma jazama bi Ibnu Hibban sanata 83. Wafatnya Tariq bin Syihab sebagaimana yang ditegaskan oleh Ibnu Hibban, salah seorang ulama hadis, ya, yaitu pada tahun 83 Hijriyah. 83 Hijriyah. Nah, itu tadi membicarakan sahabat Nabi radhiyallahu anhu Tariq bin Syihab yang meriwayatkan hadis ini. Baik. Kemudian penulis mengatakan qauluhu dakhalal jannata rajulun fi dzubab ay min ajlihi. Seseorang masuk ke dalam surga di dalam lalat atau perihal lalat. Maksudnya karena sebab lalat, gitu ya. Seorang masuk ke dalam surga karena sebab lalat. Qauluhu qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah. Dan di dalam hadis disebutkan bagaimana itu bisa terjadi wahai Rasulullah SAW. Kata penulis ka'annahum taqalu dzalik. Seakan-akan mereka menganggap remeh hal tersebut. Kok bisa lalat memasukkan seseorang ke dalam surga? Ini remeh sekali. Wa ta'ajjabu minhu. Mereka takjub dengan hal tersebut. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma sayyara hadzal amra al-haqira indahum 'aziman yastahiqqu alaihi al-jannah. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada mereka apa yang menjadikan perkara yang remeh, yang hina ini di sisi mereka besar, agung dan berhak atasnya surga. Wa yastaujibul akhar alaihin nar, dan amalan yang lain mengakibatkan ke dalam neraka. Ya. Maka itu datang dari penjelasan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qauluhu famarra rajulani ala qaumin lahum san. Dan di dalam hadis disebutkan dua orang berjalan melewati suatu kampung yang memiliki berhala. As-sanamu ma kana manhutan ala surah wa yutlaqu alaihi al-wathan kama mar. Sanam adalah sesuatu yang dipahat memiliki rupa manusia atau menyerupai rupa manusia. Dan juga sanam dikatakan juga dalam bahasa Arab al-wathan. Sama, semuanya artinya adalah berhala. Tetapi kalau dipisah, kalau disebutkan satu-satu, sanam adalah berhala yang menyerupai makhluk hidup. Sedangkan wathan adalah berhala yang tidak menyerupai makhluk hidup. Nah,
qauluhu la yujawizuhu ay la yamurru bihi wa la yata'addahu ahadun la yaju hatta yuqarriba ilaihi syai'an wa in qalla. La yujawizuhu artinya tidak melewati. Tidak melewatinya seorang pun sampai mendekatkan diri dengan sesuatu, yaitu berkorban, mengorbankan sesuatu meskipun itu adalah sesuatu yang remeh. Bahkan di dalam cerita-cerita ini kadang-kadang sangat menyedihkan dari sisi tauhid, ya. Orang mengorbankan sesuatu walaupun sesuatu yang bukan ada dalilnya dari syariat Rasulullah SAW. Seperti misalkan harus mengorbankan sapi, kambing, ayam, ya, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau tidak ada, maka sesuatu yang sangat remeh-temeh sekali. Walaupun hanya dengan ucapan, walaupun hanya dengan minta izin, walaupun hanya dengan ucapan yang ringan, itu semua tidak diperbolehkan. Ya, meskipun sedikit. Meskipun dianggap manusia adalah sedikit. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, qauluhu qalu lahu qarrib walau dzubaban faqarraba dzubaban fakhallu sabilahu fadakhala an-nar. Kemudian di dalam hadis disebutkan mereka orang-orang kampung tersebut mengatakan kepada seorang dari yang dua orang ini, berkorbanlah walaupun hanya dengan seekor lalat. Akhirnya orang ini berkorban dengan seekor lalat dan dibiarkan dia meneruskan perjalanan. Tapi di akhirat dia masuk ke dalam neraka. Penulis mengatakan fi hadza bayanun 'azamatu syirk. Di dalam hal ini terdapat penjelasan tentang keagungan kesyirikan. Walau fi syai'in qalil wa annahu yujibun nar. Walaupun dalam perkara yang kecil. Dan bahwasanya berkorban untuk selain Allah mewajibkan, mengakibatkan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah menyampaikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahun nar. Sesungguhnya siapa yang mensyirikkan Allah, maka sungguh Allah telah haramkan atasnya surga dan tempatnya neraka. Wa ma lidh-dhalimina min ansar. Dan sungguh orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Baik. Kemudian penulis mengatakan, wa fi hadzal hadithi at-tahdhir min al-wuqu' fi syirk. Atau sebelum itu saya ingin menekankan lagi bahwa hadis ini, para ikhwan dirahmati oleh Allah, disebutkan oleh penulis rawahu Ahmad. Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan penyebutan hadis riwayat Imam Ahmad ini seakan-akan hadis ini di dalam Musnad Imam Ahmad, karena memang yang terkenal dari kitab hadis yang dimiliki oleh Imam Ahmad adalah kitab Musnad Imam Ahmad. Akan tetapi setelah diperiksa maka tidak terdapat hadis ini dalam riwayat Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad. Akan tetapi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Di dalam kitabnya Az-Zuhud. Nah, jadi yang benar adalah rawahu Ahmadu fi kitabiz Zuhud. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitabnya Az-Zuhud. Tetapi riwayatnya pun bukan dari Thariq bin Syihab langsung. Riwayat dari Thariq bin Syihab meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Nah, jadi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad tapi bukan dalam kitabnya Al-Musnad dan tetapi diriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud. Dan sahabat Nabi yang meriwayatkannya adalah Thariq bin Syihab, meriwayatkan dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sanadnya sahih, ya. Dan keadaan atau apa yang disebutkan dalam hadis ini
tidak bisa dikatakan sebagai pendapat manusia biasa, tetapi ini adalah wahyu. Makanya hadis ini mempunyai hukum seperti hukum hadis yang dirafa'kan, hadis yang diangkat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dia adalah perkara kabar gaib tentang terjadinya sesuatu kisah dan juga ganjaran yang didapati oleh dua orang yang disebutkan dalam hadis tersebut. Dan ini tidak bisa terjadi kecuali dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu tambahan tadi ya. Jadi hadisnya itu hadis riwayat Imam Ahmad, tetapi bukan di dalam kitabnya Al-Musnad, bukan di dalam kitabnya Al-Musnad. Baik. Kemudian penulis mengatakan wa fi hadzal hadits at-tahdhiru min al-wuqu'i fi asy-syirk wa anna al-insana qad yaqa'u fihi wa huwa la yadri wa annahu min asy-syirki alladhi yujibun nar. Di dalam hadis ini terdapat peringatan dari terperosok ke dalam kesyirikan. Dan bahwasanya manusia terkadang terperosok ke dalamnya dalam keadaan dia tidak menyadarinya, bahwa itu termasuk kesyirikan yang menyebabkan ke dalam neraka. Jadi orang tersebut mungkin dia tidak menyadari kalau itu adalah masukkan dia ke dalam kesyirikan. Nah, wa fihi annahu dakhala an-nar bisababin lam yaqsudhu ibtida'an. Dan di dalam hadis ini juga terdapat bahwa orang tersebut masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala dengan sebab yang tidak dimaksudkan dari awalnya. Ya, dengan sebab yang tidak dimaksudkan dari awalnya. Tidak ada maksud untuk menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma fa'alahu takhallusan min syarri ahli sanam. Orang ini mengerjakannya hanya karena ingin terlepas dari keburukan ya penyembah berhala. Nah, ini. Tapi tetap saja dengan begitu dia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dari awal dia tidak bermaksud. Wa fihi anna dzalika ar-rajula kana musliman qabla dzalik. Dan di dalamnya terdapat hadis bahwa orang yang orang yang mengorbankan lalat ya untuk berhala tersebut adalah seorang muslim sebelum itu. Wa illa falau lam yakun musliman lam yaqul dakhala an-nar fi dzubab. Karena kalau seandainya bukan dia muslim, maka Nabi Muhammad SAW ketika bersabda ya, tidak masuk ke dalam neraka dikarenakan lalat. Ya. Kalau seandainya dia orang kafir belum masuk Islam, maka tidak cocok penyebutan ini. Dakhalan nar itu masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalat. Ini menunjukkan bahwa asalnya dia muslim lalu dia mengerjakan kesyirikan. Ya, yaitu menyembelihkan hewan kurban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fihi anna 'amal al-qalbi huwa al-maqsudul a'zam hatta 'inda 'abadatil awthan dzakarahu al-musannif rahimahullah. Di dalam hadis ini juga adalah bahwa amalan hati huwal maqsudul 'a'zam. Dialah yang dimaksud tujuan yang paling agung. Hatta 'inda 'abadatil awthan, sampai jika hal tersebut pada penyembah-penyembah berhala. Dzakarahul musannif bi makna, disebutkan oleh penulis dengan maknanya. Jadi yang paling utama adalah amalan hati, karena itu yang menjadi tujuan yang paling agung. Bahkan itu juga berlaku pada orang yang menyembah berhala.
Qauluhu, dan di dalam hadis disebutkan wa qalu lil akhar qarrib qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an duna Allah azza wa jalla. Ya. Mereka orang-orang kampung tersebut berkata kepada yang lainnya. Kan ada dua. Yang satu mau berkorban, yang satu dikatakan kepada dia oleh orang-orang kampung, qarrib, dekatkan. Ya, berkorbanlah engkau. Kemudian orang ini menjawab, ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla. Aku tidak pernah mengorbankan sesuatu apapun untuk seorang pun kecuali Allah azza wa jalla. Kecuali Allah azza wa jalla. Wa fihi bayanu fadilati tauhid wal ikhlas. Di dalamnya terdapat keutamaan tauhid dan keikhlasan. Kemudian penulis juga mengatakan, qala al-musannif rahimahullah, penulis kitab tauhid Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah berkata, wa fihi ma'rifatu qadri syirik fi qulubil mu'minin. Dan di dalamnya terdapat pengenalan kedudukan kesyirikan di hati-hati orang beriman. Kaifa sabara 'ala al-qatl wa lam yuwafiqhum 'ala talabatihi ma'a qaunihim lam yatlubu minhu illa al-'amal adh-dhahir. Bagaimana ia bisa bersabar untuk dibunuh, ya, dan ia tidak menyetujui apa yang diminta kepada dia oleh mereka. Padahal orang-orang penduduk kampung tersebut tidak meminta sesuatu darinya kecuali amalan lahiriah saja. Nah, ini menunjukkan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hubungan dalil dengan bab menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena menyembelih lalat untuk berhala menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan ancaman ini menunjukkan bahwa perbuatan ini diharamkan dan termasuk perbuatan syirik kepada Allah. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Nah, ini yang bisa kita pelajari pada bab yang ke-10 ini. Kita baca sekarang kandungan-kandungan yang ada pada bab ini. Yang pertama, al-ula, tafsiru qul inna salati wa nusuki. Ya, tafsir dari ayat, yaitu surat Al-An'am ayat 162-163. Tafsirannya adalah bahwa sembelihan hanya milik Allah semata. Dan yang menjadikan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Karena hakikat dari kesyirikan menjadikan sesuatu dari hak Allah diberikan kepada selain Allah. Nah, kemudian kandungan bab yang kedua, tafsiru fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelih. Salatlah untuk Rabbmu dan sembelih. Dan wanhar di sini adalah menyembelih. Dan sembelihan untuk selain Allah semata, ya, yang menunjukkan bahwa menjadikan sembelihan untuk selain Allah termasuk kesyirikan. Ya, termasuk kesyirikan. Kemudian kandungan yang ketiga, al-bada'atu bila'nati man dzabaha li ghairillah. Memulai dengan laknat siapa yang menyembelih bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dari hal tersebut adalah bahwasanya orang yang menyembelih untuk niat selain Allah, maka ini hukumnya haram dan diancam dengan laknat. Ya. Dan laknat tidak terjadi kecuali atas perbuatan yang haram
yang dilarang, ya, dalam bentuk pengagungan, maka dia adalah salah satu dosa besar dari dosa-dosa besar. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kandungan selanjutnya yang dibawakan oleh penulis di sini, la'nu man la'ana walidayhi wa minhu an tal'ana walidayhi rajul fayal'an walidayhi. Yang keempat adalah melaknat orang yang mencela kedua orang tua. Karena darinya orang tua akan dicela. Dan akhirnya ia mencela orang tuamu. Kalau seandainya ada orang mencela orang tua orang lain, berarti orang lain akan mencela orang tua orang ini. Maka ini salah satu hal yang patut dipahami, mencela orang tua. Yang kelima, la'ana man awa muhditsan wa huwa ar-rajul yuhadditsu syai'an yajibu fihi haqqun lillah fayaltaji'u ila man yujiruhu min dzalik. Yang kelima adalah melaknat seorang yang menyediakan tempat untuk bermaksiat. Yang keenam adalah la'nu min man ghayyara manal al-ard. Laknat siapa yang merubah manarul ard, batasan-batasan tanah. Wahiyal marasim allati tufarriqu baina haqqika wa haqqi jarika fatughayyiruha bitaqdim aw ta'khir. Laknat siapa saja yang merubah batasan-batasan tanah, dan dia adalah batasan-batasan yang membedakan antara tanah yang merupakan hakmu dan tanah ke tetanggamu. Yang ketujuh, al-farqu baina la'nil mu'ayyan wa la'ni ahlil ma'asi ala sabilil umum. Perbedaan antara laknat kepada orang tertentu dengan laknat kepada ahli maksiat secara umum. Yang kedelapan, hadhil qissah 'azimah wa hiya qissatudz dzubab. Kisah ini adalah kisah yang agung dan dia adalah kisah tentang lalat. Yang kesembilan, qaunuhu dakhalan nar bisababi dzalika dzubab alladzi lam yaqsudhu bal fa'alahu takhallusan min syarrihim. Dan seseorang tersebut masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalat yang ia tidak maksudkan. Akan tetapi dia kerjakan hanya karena ingin terlepas dari keburukan orang kampung tersebut. Jadi orang ini tidak mengetahui, ya, dan tidak bermaksud, tapi dia hanya mengerjakannya untuk biar bisa melanjutkan perjalanan. Al-ashirah, ma'rifatu qadri syirik fi qulubil mu'minin. Ya, pengenalan tentang keberadaan kesyirikan di hati orang-orang beriman. Wa kaifa sabara dzalika 'ala al-qatl fa lam yuwafiqhum 'ala talabihi ma kaunihim lam yatubu illa al-'amal adh-dhahir. Nah, bagaimana bisa bersabar atas pembunuhan tersebut? Artinya kalau tidak mengorbankan lalat, maka dia akan dibunuh. Dan orang ini tidak mau untuk mengorbankan lalat. Ini sabar. Ya, ini sabar. Padahal ia hanya diminta amalan lahiriah. Amalan hati Allah yang mengetahui. Artinya sebenarnya kalau dia lakukan, kemudian hatinya tetap tenang dengan keimanan, maka dia tidak berdosa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sama ketika seseorang masuk ke dalam sebuah acara, di sana terjadi kemungkaran dan dia tidak ada kuasa untuk merubahnya. Ya. Maka pada saat itu dia duduk dan dia mengingkarinya di dalam hati.
Al-hadiyata asyrata anna alladhi dakhala an-nara muslim. Yang masuk ke dalam neraka adalah seorang muslim. Li'annahu law kana kafiran lam yaqul dakhala an-nara fi dhubab. Karena kalau seandainya bukan orang kafir, maka tidak ada yang mengatakan masuk ke dalam neraka disebabkan karena lalat. Ats-tsaniyata asyrata fihi syahidun lil hadits sahih. Di dalam di dalam kandungan ini terdapat syahid, yaitu penolong dari hadis yang sahih. Ya, terdapat inti pendalilan dari hadis yang sahih. Al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraqi na'lihi wan naru mithlu dzalik. Surga lebih dekat kepada salah seorang di antara kalian daripada tali sendalnya. Dan neraka juga demikian. Artinya masuk ke dalam surga dengan mengerjakan perkara-perkara yang mudah-mudah. Masuk ke dalam neraka menjauhi hal-hal yang dimaksiatkan. Ats-tsalitsata asyrata ma'rifatu anna 'amal al-qalb huwa al-maqsudul a'zam hatta 'inda 'abadatil awthan. Bahwa mengenali bahwa amalan hati dialah yang dimaksud secara paling tinggi, sampai juga menurut pendapat orang-orang ahli, orang-orang penyembah berhala. Sampai penyembah berhala juga begitu, bahwa amalan hati lebih utama. Amalan hati lebih utama dan lebih lebih yang dimaksudkan secara agung, lebih yang dimaksudkan secara agung. Nah, alhamdulillah selesai pembicaraan tentang bab yang ke-10. Intinya bab yang ke-10 ini, makna babnya menjelaskan keharaman menyembelih untuk Allah. Itu bab yang ke-11. Maknanya menjelaskan hukum menyembelih untuk selain Allah. Dan hubungan bab dengan tauhid adalah menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih selain untuk Allah. Karena di dalamnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Kemudian untuk dalil yang pertama, Quran Surat Al-An'am ayat 162-163, makna dalilnya adalah bahwa Allah memerintahkan nabinya untuk mengatakan kepada orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah, bahwa beliau memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Tiada sekutu apapun bagi Allah, termasuk di dalam menyembelih. Hubungan dalil Quran Surat Al-An'am ayat 162 dan 163 menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Karena di dalam ayat disebutkan hanya untuk Allah, Tuhan yang mengatur alam semesta. Berarti menjadikan sembelihan untuk selain Allah adalah kesyirikan. Dan juga di dalam menyembelih untuk selain Allah terdapat penyamaan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Adapun dalil yang kedua yang sudah kita pelajari, surah Al-Kautsar ayat 2, makna dalilnya adalah menjelaskan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk memurnikan niat di dalam sholat dan di dalam ibadah menyembelih, yaitu niatnya hanya ingin pahala dari Allah. Nah, hubungan dalil surat Al-Kautsar ayat 2 dengan bab ini menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Karena di dalam ayat ini diperintahkan ibadah sholat dan ibadah menyembelih hanya untuk Allah semata. Maka menjadikannya untuk selain Allah adalah kesyirikan. Nah, itu dia. Begitu hubungan dalilnya. Dan di dalamnya menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Adapun dalil yang ketiga, hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengajari Ali bin Abi Thalib 4 perkara. Allah melaknat yang menyembelih untuk selain Allah. Allah melaknat
yang melaknat kedua orang tuanya. Allah melaknat yang menyediakan tempat untuk berbuat maksiat. Allah melaknat yang merubah tanda-tanda pembatas tanah. Nah, hubungan dalil hadis Ali bin Abi Thalib dengan bab yang ke-10 ini apa? Menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Karena yang pertama kali dilaknat dalam beberapa perbuatan yang disebutkan dalam hadis adalah menyembelih untuk selain Allah. Dan di dalamnya juga menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah, yaitu ibadah menyembelih. Kemudian hadis yang terakhir yang kita baca pada kesempatan kali ini, hadis Tariq bin Syihab. Makna hadisnya adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa buruknya kesyirikan, bahayanya kesyirikan, yaitu gara-gara satu ekor lalat yang disembelih untuk selain Allah, ditujukan untuk berhala, menyebabkan masuk ke dalam neraka. Adapun hubungan dalil hadis Tariq bin Syihab Al-Bajali Al-Ahmasi dengan bab yang ke-10 menunjukkan contoh perbuatan syirik akbar, yaitu menyembelih untuk selain Allah. Karena menyembelih lalat untuk berhala menyebabkan masuk ke dalam neraka. Dan ancaman ini menunjukkan bahwa perbuatan ini diharamkan dan termasuk syirik kepada Allah. Karena menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Alhamdulillah bab yang ke-10 selesai. Saya kembalikan acara kepada pembawa acara Akhi Ari di studio Roja TV. Nah. Baik, Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran telah disampaikan kepada kami di kesempatan pagi hari ini. Semoga pertemuan kita diberkahi Allah dan dimudahkan untuk bisa memahami setiap pelajaran yang disampaikan dan juga bisa mengamalkan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami berikan kesempatan untuk Anda bertanya di sesi kedua ini. Silakan bisa menghubungi nomor kami. Kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian dengan pembahasan yang telah disampaikan oleh Ustadz. Silakan, telepon yang pertama. Halo. Halo. Dengan siapa, di mana Bapak? Halo Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Allah, dari Mayoya Madura Ustaz. Silakan bertanya Pak Mayoyo. Ini kemarin minggu yang lalu saya kurang mengerti dalam keterangan masalah nusuk ini, masalah pembelian ini. Apakah saya salah pendengar atau tidak? Gimana? Katanya menyembelih walaupun dibaca dengan iringan bismillah, entah karena apa, syirik katanya. Sudah? Itu saja Pak yang mau ditanyakan? Minta keterangan yang benar, yang bagaimana, yang tidak syirik itu Ustaz. Iya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Apabila ada seorang menyembelih dengan bismillah, kemudian setelah itu tapi dia niatkan sembelihan itu untuk jin. Dia niatkan sembelihan itu untuk orang yang sudah meninggal. Dia niatkan sembelihan itu untuk pohon. Dia niatkan sembelihan itu untuk makhluk halus. Maka berarti niat dia menyembelih bukan karena Allah, meskipun dengan menyebut bismillah. Ya. Bedakan antara ucapan bismillah dengan niat sembelihan untuk selain Allah. Itu yang dimaksud pada pertemuan sebelumnya. Menyembelih dengan bismillah memang syariatnya seperti itu, agar sembelihannya halal. Tetapi ketika sembelihan tersebut diniatkan untuk selain Allah, maka berarti itu adalah perbuatan kesyirikan. Karena Allah berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin."
Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidup dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Niatnya hanya untuk Allah. Allah juga berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah dan berkurbanlah untuk Rabbmu. Jadi harus dibedakan antara ucapan bismillah dengan niat untuk selain Allah. Mungkin orang menyembelih dengan niat dengan bismillah, tapi niatannya ini kurban, dia kurbankan untuk jin, untuk makhluk halus, untuk tumbal kepada jin, untuk orang yang sudah mati, dan seterusnya. Maka itu perbuatan kesyirikan. Meskipun mengucapnya dengan bismillah. Jadi jangan sampai salah ya. Bukan berarti orang mengucap sembelihan dengan bismillah kemudian syirik. Tidak. Mengucap bismillah tapi niatannya untuk selain Allah. Nah, di situ ada nilai kesyirikan. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, barakallahu fikum. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang bermanfaat yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang bertanya khususnya. Selanjutnya kami berikan kesempatan telepon yang kedua, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini, di mana? Dengan Pak Edi, Pak. Halo. Pak Edi, silakan dikecilkan dulu volume dari televisinya. Pak Edi cukup mendengarkan via telepon ya, Siap. supaya tidak mengganggu kualitas suara Pak Edi untuk Ustaz. Lagi di mobil. Ya silakan Pak. Saya dari Edi, Pak, di Citralaya, Tangerang. Silakan pertanyaannya. Begini, Pak, saya sebelumnya ada kerja di perusahaan swasta lah ya. Saya ada tanggung jawab di perusahaan itu. Kemudian di perusahaan itu, kalau saya lihat kan ada sesuatu lah ya, mungkin ada jin apalah ya. Dan saya bicara dengan yang punya kantor. Kemudian dia punya ustadz, Pak. Ustadz itu yang punya pesantren dan lain-lain lah. Dia bilang, ini saya udah kasih tahu nih, ya kan, harus nyembelih, harus kasih sapi. Nah, karena itu kan memang ustadznya, saya ngerti lah, maksud saya pertanyaannya adalah, ketika saya beli sapi itu, dan ternyata sapi itu kepalanya ditanam di workshop belakang, gitu loh. Tapi sama saya itu istighfar lah, artinya, saya istighfar kok kiai seperti ini, gitu loh. Karena menurut dia, karena jinnya itu, dia bilang kalau nggak dikasih ngamuk gitu loh. Mobil transporter kita bisa tabrakan apa gitu. Jadi dia pakai itu gitu. Artinya kita Bapak yang menyediakan, sapi. Maksudnya Bapak yang menyediakan sapinya dan bukan, saya kan memang yang bertanggung jawab di pabrik. Sekarang saya udah nggak di situ lagi, Pak, karena proyek dengan bosnya saya ngerti. Cuma maksudnya abang saya ikut berusaha itu, Pak. Iya. Karena apa? Saya jujur, saya makan juga sih dagingnya. Ya, baik. Dagingnya itu kan dimasak. Cuma memang jujur Pak, saya makan itu kayak nggak ada rasa gitu. Ya. Jadi si sapi itu kepalanya ditanam di workshop. Saya istighfar, artinya si ustaz itu nggak ya kita yasinan lah apa. Cuma saya kok seperti ini lah. Itu yang pertanyaan saya adalah apakah saya ikut berdosa? Baik. Kalau saya jujur istighfar dan lain-lain lah ya Pak. Baik Bapak, terima kasih. Penjelasan Pak. Makasih Pak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Jika seorang menyembelih hewan untuk diberikan sebagai sesaji kepada makhluk Allah dikarenakan ingin mendapatkan keselamatan dari sebuah rumah, sebuah bangunan, sebuah kantor, dan yang semisalnya, maka perbuatan seperti ini adalah berarti menyembelih untuk selain Allah. Karena niatnya saat menyembelih untuk makhluk yang ditakuti bisa mengganggu. Maka pada saat itu seseorang wajib bertaubat jika dia ikut
andil dalam proses hal tersebut. Dan dia bertobat kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'an. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, ini menunjukkan bahwa jika bertobat atas dosa apapun diampuni selama tobatnya ikhlas, menyesal atas perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut, berhenti dari maksiat yang dilakukan, dan kemudian dilakukan pada waktu yang memang cocok untuk dilakukan, yaitu saat masih hidup atau sebelum hari kiamat. Maka setiap yang ikut andil dalam acara tersebut, terutama penyedia sapinya, kemudian penyembelihnya, jika memang diniatkan untuk sebagai sesaji kepada makhluk yang dianggap menghuni bangunan tersebut, maka itu termasuk daripada memalingkan ibadah kepada selain Allah. Dan itu adalah kesyirikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Untuk Anda yang ingin bertanya via telepon, kami tunggu, silahkan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, dengan siapa, di mana? Pak Irsan dari Sulawesi. Pak Irsan, dikecilkan dulu volumenya Pak Irsan. Cukup mendengarkan via telepon ya. Iya, iya. Sudah? Sudah, insyaallah. Silakan pertanyaannya Pak Irsan. Saya bertanya ini Pak Ustaz. Nah, Iya. insyaallah saya ini kan penjual daging, tiap hari sembeli sapi. Iya. Terus sapinya kan niat untuk dijual. Nah, tapi sudah sembeli itu kan sudah kita gimana kira-kira ini Ustaz? Kan niatnya ini sembeli sapi tapi untuk dijual. Begitu. Iya. Di pasar. Baik Bapak, terima kasih. Oke, ya, makasih. Alhamdulillah. Silakan Ustaz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Hukum menyembelih untuk dijual, maka hukumnya adalah mubah. Karena dia niatannya untuk mencari nafkah atas penyembelihan tersebut. Hal tersebut adalah perkara yang mubah. Nah, disinilah berlaku ucapan bismillah saat dia menyembelih. Dia menyembelihnya dengan mengucap bismillah, niatannya agar bisa dijual. Maka ini niatan mubah. Dan dengan ucapan bismillah tersebut, dagingnya menjadi halal. Adapun orang mengucapkan bismillah saat menyembelih, tetapi niatannya untuk dijadikan sesaji kepada makhluk halus, jin, orang yang sudah mati, maka sembelihannya dengan bismillah disyariatkan, tetapi niatannya adalah menyimpang dan keliru, termasuk perbuatan kesyirikan. Jadi hukumnya mubah karena niatannya untuk menjual, mencari nafkah dengan menyembelih sapi dan menjual dagingnya. Wallahu a'lam. Terima kasih atas jawaban dan nasihat yang telah disampaikan. Kami akan beralih ke pesan singkat. Ada pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum Ustadz. Dulu saat ada rezeki lebih, saya pernah berkurban. Jika saat ini saya hidup dalam kondisi yang serba kekurangan karena pengeluaran hidup sehari-hari yang lebih besar daripada pendapatan, apakah tepat atau dibolehkan saya memaksakan berkurban lagi dengan cara meminjam uang dengan harapan
dengan niat nanti Allah tambah rezekinya untuk mudah membayar hutang tersebut. Bagaimana hukumnya seperti ini Ustaz, berkorban dengan niat agar Allah tambahkan rezekinya? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Berkurban hukumnya menurut pendapat yang dikuatkan adalah wajib bagi siapa yang mampu. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Sesungguhnya atas setiap rumah di setiap tahun ada kewajiban untuk berkurban bagi siapa yang mampu. Maka bagi siapa yang mampu hendaknya dia berkurban. Ya. Lalu bolehkah berkurban dengan berhutang? Jawabannya boleh, asalkan memang dia bisa membayarnya. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam semenjak disyariatkan berkurban tidak pernah di kota Madinah tidak berkurban. Ya, tidak pernah di kota Madinah tidak berkurban. Senantiasa beliau berkurban dan beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berkurban. Tetapi jika memberatkan maka tidak wajib berkurban bagi yang tidak mampu. Baik. Apakah kemudian berkurban dengan niat agar diluaskan rezekinya boleh? Maka jawabannya adalah beribadah kepada Allah dengan niat duniawi dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, beribadah murni hanya karena ingin pahala dan ganjaran dari Allah, keridhaan Allah. Maka ini yang paling utama. Yang kedua, beribadah karena ingin mendapatkan dunia yang memang ada dalilnya dari Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti bersedekah ingin diluaskan rezekinya, bersedekah ingin mengobati penyakit orang yang sedang sakit dari keluarganya, atau amalan-amalan menambung hubungan rahim, ingin dipanjangkan umurnya dan diluaskan rezekinya, maka ini diperbolehkan. Dan hal ini dibagi menjadi dua. Jika niatnya untuk Allah lebih besar dibandingkan niat duniawinya, maka ini diperbolehkan. Tetapi tentunya berkurang dengan poin yang pertama tadi, yang murni hanya karena Allah. Yang kedua, jika niatnya untuk duniawi lebih besar dibandingkan untuk ibadah, maka ini diharamkan menurut pendapat yang lebih kuat. Yang ketiga, yang paling terlarang adalah beribadah murni untuk dunia. Maka ini masuk ke dalam hadis Rasul, ke dalam ayat Al-Quran, "Man kana yuridul hayata dunya wa zinatah nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yukhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun." Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, maka kami akan berikan kepada dia secara sempurna. Ya, dan kami tidak akan menguranginya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang di akhirat tidak mendapatkan pahala kecuali neraka dan terhapus amalan mereka. Inilah orang-orang yang beramal murni, ingin dunia saja. Berarti jika tadi ada orang berkurban dengan berhutang, dengan niatan agar diluaskan rezekinya, nah maka dia tentunya masuk nomor 2 atau nomor 3. Nomor 2 dilihat apakah niatannya untuk dunia atau untuk ibadah lebih kuat. Jika niatannya untuk dunia lebih kuat daripada ibadah, maka ini diharamkan. Ya, dan dikhawatirkan masuk ke dalam jurang syirik asghar. Tetapi jika masuk ke dalam nomor 3,
jika murni untuk dunia, tidak ingin ibadah sama sekali kepada Allah niatannya, maka dia melakukan syirik akbar. Kenapa? Karena niatannya murni hanya untuk dunia semata. Nah, mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami dengan baik dan benar. Wallahu a'lam. Nah, Jazakallahu khairan. Selanjutnya kami akan bacakan pertanyaan dari saudara kita di Dumai Riau yang bertanya, Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya berkurban di mana saya niatkan pahalanya dihadiahkan untuk mendiang suami saya atau mendiang yang lain dari keluarga saya. Apakah hal tersebut dibolehkan ataukah ini termasuk perbuatan syirik? Silahkan. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Asal hukumnya berkurban disyariatkan pada orang yang masih hidup, sebagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya berkurban atas diri mereka dan atas keluarga mereka. Adapun apa yang dikira sebagian orang awam tentang mengkhususkan kurban atas seorang mayit, maka ini tidak ada asalnya. Adapun prasangka sebagian orang awam tentang mengkhususkan kurban atas seorang mayit, maka ini tidak ada asalnya. Dan berkurban atas mayit ada 3 bagian. Yang pertama, berkurban atas mayit karena niatnya mengikutkan orang yang masih hidup. Seperti seorang berkurban, saya berkurban atas nama saya dan keluarga saya. Saya niatkan baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Maka ini boleh. Dan inilah asal kurbannya Nabi Muhammad SAW. Yaitu beliau berkurban atas nama beliau dan ahlu bait beliau. Termasuk ahlu bait yang juga yang masih hidup dan sudah meninggal. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua, berkurban atas mayit adalah berkurban atas mayit karena wasiat dari si mayit, berarti mengerjakan wasiat mayit. Maka ini wajib untuk dikerjakan, kecuali jika mayit tidak memiliki harta. Nah, hal ini sebagaimana Allah berfirman, "Faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa innama itsmu 'alal ladzina yubaddiluna. Innallaha sami'un 'alim." Yang ketiga, berkurban atas mayit ya karena sedekah tersendiri dari orang yang masih hidup. Yaitu seseorang berkurban, menyembelih hewan atas nama bapaknya secara tersendiri yang sudah meninggal, atau atas nama ibunya secara tersendiri dan ibunya sudah meninggal. Ya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, sebagian ulama membolehkan akan hal ini seperti mazhab Hambali. Akan tetapi wallahu alam, belum ada sunnah yang menunjukkan akan hal ini, bahwa Nabi Muhammad SAW belum pernah berkorban atas seorang pun dari keluarganya yang sudah meninggal secara khusus. Ya, beliau belum berkorban atas pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib, atau atas anak-anaknya yang meninggal sebelum beliau, atas anak-anak perempuannya yang meninggal sebelum beliau, ya, atau atas istri beliau yang meninggal sebelum beliau, yang merupakan notabene adalah istri yang paling beliau cintai, paman beliau yang paling dekat dengan beliau. Dan belum ada riwayat dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhum bahwa para sahabat
ada seorang dari mereka, belum pernah ada seorang pun dari mereka yang berkurban atas seorang dari keluarganya yang sudah meninggal. Nah ini para ikhwah dirahmati. Jadi wallahu alam, itulah 3 bagian berkurban atas orang yang sudah meninggal. Nomor 1 dan nomor 2 diperbolehkan, nomor 3 belum ada sunnahnya. Wallahu alam. Nah, Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya kami akan bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah yang bertanya. Pak Ustadz, saya mau bertanya, waktu dulu saudara menyuruh saya ke Ustadz niatnya untuk ikhtiar, dikarenakan pada waktu itu saya belum menikah, karena selalu ada aja halangan dan hambatannya. Tadinya saya nggak mau karena takut mengarah kepada perbuatan syirik, tapi akhirnya saya ke Ustadz tersebut dan ternyata ada sesuatu di diri Ustadz tersebut, yaitu memerintahkan untuk saya menelan 3 biji kacang hijau mentah 3 butir. Tadinya saya nggak mau, tapi katanya itu tidak apa-apa. Pertanyaannya, apakah ketika saya sudah menelannya dan sudah dalam tubuh, apakah perbuatan saya ini termasuk hal yang dilarang atau kesyirikan, dan bagaimana jika itu sudah tertelan di dalam tubuh kita? Silakan Ustaz. bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Cara pengobatan yang seperti ini harus dilihat apakah dia termasuk cara pengobatan sesuai dengan syariat ataukah cara pengobatan sesuai dengan pengobatan kauni qadari. Jadi gini, pengobatan ada 2. Pengobatan sesuai dengan syariat Islam dan pengobatan yang merupakan pengobatan kauni qadari. Saya jelaskan. Pengobatan yang sesuai dengan syariat Islam adalah yang ada dalilnya dari Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Seperti wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa, dan kami turunkan Al-Quran yang merupakan obat penyembuh. Berarti di sini membaca Al-Quran adalah pengobatan sesuai dengan syariat Islam, karena disebutkan sebagai obat penyembuh. Kemudian juga madu. Allah berfirman, fihi syarabun mukhtalifun alwanuhu. Di dalam perut lebah terdapat minuman yang berwarna-warni, syifa'un linnas, sebagai obat bagi manusia. Ya, sebagai obat bagi manusia. Ini menunjukkan bahwa madu adalah obat bagi manusia. Madu adalah obat bagi manusia. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nahl ayat 69. Kemudian juga diantaranya Zamzam. Zamzam lima syuribalah, syifa'u tuqmin wa ta'amu ta'min. Zamzam sesuai dengan niat yang meminumnya. Dia adalah obat penyembuh bagi penyakit dan makanan yang paling bergizi. Ini menunjukkan bahwa Zamzam adalah obat penyembuh yang disyariatkan. Seperti juga habbah sauda, jintan hitam, kurma ajwa, dan seterusnya. Nah, di sana ada obat yang merupakan jenis kauni qadari. Kauni artinya adalah terjadi di alam semesta, qadari dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebutkan dalam ayat Al-Qur'an atau hadis Rasulullah SAW secara eksplisit, tetapi sudah terbukti dan teruji dan bisa dipertanggungjawabkan bahwa obat tersebut sebagai penyembuh. Seperti obat sakit kepala, obat turun panas, obat batuk, obat penahan mencret, obat vaksinasi, dan seterusnya. Bisa dipertanggungjawabkan. Maka ini namanya obat kauni qadari. Syaratnya apa? Syaratnya adalah dari yang halal dan teruji dengan cara yang halal. Ya, maka ini diperbolehkan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan tadi. Apakah dengan memakan 3 buah atau 3 biji apa tadi, saya tidak terlalu jelas mendengarnya, ya, itu termasuk syar'i? Tentunya tidak. Ataukah termasuk kauni qadari? Nah, dilihat, diuji, ada jurnalnya atau tidak. Jika tidak,
maka berarti itu syirik asghar. Jika di dalamnya bahkan minta bantuan kepada jin, maka masuk ke dalam syirik akbar. Ya, karena menjadikan sebuah sebab sebagai sebab yang syariat belum menjadikannya sebagai sebab. Kaedahnya seperti itu adalah kesyirikan asghar. Dan apabila di dalamnya terdapat minta bantuan kepada jin, kepada selain Allah, maka menjadi syirik akbar. Allah berfirman, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada sekelompok dari bangsa manusia minta bantuan perlindungan kepada sekelompok dari bangsa jin, maka tidaklah menambahkan kepada mereka kecuali kesusahan. Wallahu a'lam. Naam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum. Nampaknya pertanyaan yang kami bacakan tadi merupakan pertanyaan penutup atau terakhir di pertemuan kita. Sebelum kami akhiri pertemuan ini, mohon Ustaz memberikan ikhtiam fadhil Ustaz. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan bab yang ke-10, babun maja'a fi dzabhi li ghairillah. Bab hukum tentang menyembelih dengan niat untuk selain Allah. Dan hukumnya haram dan perbuatannya termasuk syirik akbar. Karena menyembelih adalah ibadah jika diniatkan untuk selain Allah, maka termasuk kesyirikan. Dan karena menyembelih adalah ibadah jika diniatkan kepada selain Allah, berarti menyamakan selain Allah dengan Allah dalam perkara yang khusus milik Allah. Dan ini adalah kesyirikan. Semoga kita dan keluarga kita dijauhkan dari perbuatan menyembelih untuk selain Allah. Dan dengan alasan apapun, misalkan ingin sembuh dari penyakit, ingin keluar dari kemiskinan, ingin lunas hutang, maka jangan pernah menyembelih untuk selain Allah. Karena dia adalah perbuatan yang haram, dosa besar, dan menyebabkan kepada syirik akbar yang menghapuskan seluruh pahala dari amal ibadah. Sallallahu Nabi Muhammad, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.